Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari bab ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas besaran pada gerak lurus, GLB, serta GLBB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan pada lintasan yang vertikal, yaitu ke arah atas atau ke bawah. Misalnya melempar bola ke atas, terjun payung, atau buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas atau GVA merupakan gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi dengan kecepatan tertentu. Misalnya bola yang kita lemparkan ke atas. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Artinya A akan sama dengan G. Gerak vertikal ke atas merupakan GLBB yang diperlambat, maka G akan bertanda negatif. Karena ketika kita lemparkan, bola akan memiliki kecepatan tertentu. Semakin bergerak ke atas, maka kecepatannya akan semakin berkurang, sehingga mencapai satu titik. Titik ini yang kita sebut dengan titik tertinggi. Nah, jarak yang ditempuh benda ini akan sama dengan ketinggiannya, sehingga S akan sama juga dengan H. Pada titik tertinggi atau ketinggian maksimumnya, kecepatan benda akan sama dengan 0, atau VT-nya sama dengan 0. Jadi di titik tertinggi benda tidak memiliki kecepatan sehingga akan kembali jatuh ke pusat bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Nah, untuk nilai G kita bisa menggunakan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jika dalam perhitungan tidak diketahui, maka kita bisa langsung menggunakan angka 10. Adapun persamaan pada gerak vertikal ke atas ini merupakan persamaan yang terdapat pada GLBB. Hanya saja beberapa komponen besarannya digantikan. Di sini VT sama dengan V0 ditambah AT. Maka pada gerak vertikal karena A diganti dengan G, persamaannya menjadi GT. Kemudian karena vertikal ke atas tadi dia merupakan GLBB diperlambat, maka nilai G-nya negatif sehingga persamaannya menjadi VT sama dengan V0 dikurang GT. Nah, begitu juga dengan persamaan yang kedua, A-nya kita ganti min G, kemudian untuk S tadi akan sama dengan ketinggian, sehingga 2S ini menjadi 2GH. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai dan lama bola di udara. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, karena di situ tinggi maksimum, otomatis VT-nya akan bernilai 0. Kita masukkan nilai, kemudian kita berhitung sehingga didapat hanya 11,25 meter. Kemudian untuk lama bola di udara. Kita tentukan dulu waktu untuk mencapai titik tertingginya. Nah, untuk mencapai titik tertinggi VT sama dengan 0, maka diperoleh waktu selama 1,5 sekon untuk mencapai titik tertinggi. Karena yang diminta lama bola di udara, otomatis adalah perjalanan bola saat dilempar dan kembali jatuh ke tanah. Jadi, bola ini naik ke atas butuh waktu 1,5 sekon, kemudian dia akan turun sampai ke tanah dengan lintasan yang sama, maka waktunya dianggap sama 1,5 sekon. Dengan catatan di sini hambatan udara diabaikan, sehingga lama benda di udara adalah 3 sekon. Selanjutnya kita bahas gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah atau GVB merupakan gerak vertikal menuju pusat bumi dengan kecepatan tertentu. Jadi dia jatuh dari atas sampai ke bawah. Nah,
percepatannya juga akan sama dengan percepatan gravitasi, atau A akan sama dengan G. Nah, gerak vertikal ke bawah ini merupakan GLBB yang dipercepat, sehingga G-nya bertanda positif. Jadi dari atas dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu, semakin ke bawah maka gerak benda tadi akan semakin cepat, karena pengaruh gravitasi bumi. Jarak yang ditempuh benda juga akan sama dengan ketinggiannya. Artinya S akan sama juga dengan H. Nah, ketinggian benda ini kita hitung dari titik benda mulai jatuh. Adapun persamaan pada gerak vertikal ke bawah akan sama dengan gerak vertikal ke atas. Hanya saja G yang bertanda negatif pada vertikal ke atas akan berubah menjadi positif pada vertikal ke bawah, karena dia dipercepat. Kemudian pada GLBB ini pada gerak vertikal ke bawah ini ada yang disebut dengan gerak jatuh bebas atau GJB. Ini merupakan gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, artinya V0-nya akan sama dengan 0. Nah, persamaannya sama dengan gerak vertikal ke bawah, karena V0-nya sama dengan 0, sehingga unsur V0 bisa kita hilangkan. Maka diperoleh VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH, atau H sama dengan setengah GT kuadrat. Berikut contoh soal untuk gerak vertikal ke bawah. Sebuah bola dilepaskan dari atas sebuah gedung. Bola tepat menyentuh tanah setelah 3 sekon. Tentukan kelajuan bola saat menyentuh tanah dan ketinggian gedung. Nah, dari soal ini kita ketahui bola tadi jatuhnya tanpa kecepatan. Artinya bola ini jatuh bebas. Sehingga untuk mencari kelajuan atau VT-nya, kita gunakan persamaan V0 tambah GT. V0-nya 0, kemudian G-nya tinggal masukkan 10 meter per sekon kuadrat kali T 3 sekon, maka didapat kecepatan atau kelajuan bola saat menyentuh tanah itu 30 meter per sekon. Kemudian kita mencari ketinggian gedungnya, H akan sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. V0 0, masukkan nilai, maka didapat hanya adalah 45 meter. Demikian penjelasan Ibu pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.